Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang memuliakan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita dapat berkumpul kembali di tempat yang mulia ini pada waktu bulan yang mulia, yaitu bulan Rajab. Semoga Allah selalu memberi kita hidayah, taufiknya kepada kita, sehingga kita selalu dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah fardukan kepada kita. Salawat serta salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pembahasan kita yang selanjutnya yaitu sifat hayat. Pada minggu yang telah lewat kita sudah membahas tentang ilmu. Allah Ta'ala itu wajib bersifat ilmu, mengetahui. Ulama berkata, barang siapa mengamalkan, meyakini, dan dalam hidupnya selalu merasa diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah berinya akan kasyaf. Arti kasyaf yaitu dibukakan, diangkat penutup sehingga dia dapat melihat sesuatu yang tersembunyi, dapat mengetahui sesuatu yang tidak nampak. Itu yang dimaksud dengan kasyaf. Kemudian sifat yang ke-10 yang wajib kita ketahui yaitu hayat. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi fid dharain, amin. Sifat yang ke-10 yang wajib kita ketahui adalah hayat. Hayat artinya hidup, maka mustahil mati. Dalilnya firman Allah Ta'ala, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamutu. Sifat ke-10 yang wajib kita ketahui serta kita yakini adalah hayat, yang artinya hidup. Setiap muslim yang balik dan berakal wajib hukumnya mengenal, mempelajari ilmu bagaimana mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bila kita umur balik, umumnya sekitar 15 tahun, orangnya Islam, berakal, maka wajib hukumnya mempelajari ilmu tauhid, ilmu tentang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena awal wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Awal wajib bagi seseorang itu yaitu mengenal Tuhannya dengan yakin. Lalu kita membahas tentang hayat, artinya hidup. Allah Ta'ala bersifat hidup. Hayat itu sifatun qadimatun, sifat yang qadim, qaimatun bidzatihi ta'ala, yang berdiri dengan zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala bersifat hidup, maka hidupnya Allah Ta'ala itu dengan zatnya berbeda dengan kita. Karena hidup kita ini dipinjami oleh Allah, maka hidup kita ini dengan perantaraan yang lain, yaitu dengan roh. Setiap sesuatu yang Allah Ta'ala ciptakan hidup dengan masing-masing. Batu hidup dengan sifat kerasnya, Pohon hidup dengan getahnya. Bila getah kering, pohon itu akan mati.
Itu ngarannya hidup dipinjami oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah itu hidup dengan zatnya, maka pada hakikatnya segala sesuatu selain Allah itu hukumnya mati. Yang hidup hanya zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidupnya Allah kekal, tidak berpermulaan dan tidak berpengakhiran, qadim dan baqa. Sedangkan hidup kita ini zamaniyah, mempunyai masa. Dahulu kita mati, kemudian dihidupkan, kemudian dimatikan, ngarannya mempunyai masa. Bahasa kita injihanu hidup, injihanu mati, injihanu bahasa kitanya. Beda dengan hidup Allah, itu sifatnya baqa dan kadim. Maka berkata Qutbul Ghaus Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, ujar sidin ma min maqamin aw rutbatin aw manzilatin aw qadarin aw ilmin zahirin aw batinin aw sagirin aw kabirin dunya aw akhirah ila min asasit tauhid. Seluruh makam kemuliaan atau martabat yang tinggi atau kedudukan yang tinggi di sisi Allah, atau qadar, ataupun itu ilmu zahir atau ilmu batin, sesuatu yang kecil atau yang besar, dunia atau akhirat, itu pondasinya adalah tauhid. Jadi ujar sidin, bagi siapa-siapa yang ingin memahami apapun ilmu yang ada di dunia ini, seluruhnya itu pondasinya adalah ilmu tauhid. Siapapun yang hendak belajar ilmu tafsir, ilmu fikih, ilmu tasawuf, ilmu nahwu, ilmu arud dan lain sebagainya, atau ilmu dunia, ilmu matematika, ilmu apapun yang ada di alam ini, seluruhnya ujar sidin, pondasinya kalau hendak berhasil, hendaklah yang pertama-tama dituntut adalah ilmu tauhid. Karena ilmu tauhid ini awal-awal yang wajib bagi kita. Sedangkan ibadah itu artinya taat, menjunjung tinggi perintah Allah. Sedangkan dengan Allah kita kada tahu, masih belum yakin, masih belum kenal, maka ibadahnya itu tertolak. Kemudian kita kembali kepada ayat. Allah bersifat maha hidup yang kekal, sedangkan hidup kita dipinjami oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagi setiap muslim yang balik dan berakal, dia harus tahu kenapa dia dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ujar Nabi, kita hidup di dunia ini seperti musafir. Orang musafir harus tahu tujuan kemana dia akan pergi. Bila kita kada tahu tujuan, berjalan artinya berjalanan. Enak punya keliling-keliling di sisi itu aja, tak boleh kan? Kasar. Orang hidup seperti musafir harus tahu tujuan. Maka seorang muslim yang balik dan berakal, dia perlu mengetahui tujuan kenapa dia diwujudkan di dunia ini, kenapa dia Allah hidupkan di dunia ini. Allah menghidupkan kita dan memberi kita akal. Lalu timbul pertanyaan, untuk apa keinginan kita hidup di dunia ini? Hendak kenapa kita hidup di dunia ini? Kita tanya kepada diri kita masing-masing, hendak mengapa kita hidup di dunia dan di akhirat nanti. Mungkin sebagian yang menjawab hendak masuk surga, sebagian mungkin menjawab bahagia dunia akhirat, ada yang menjawab umpamanya
supaya diridai oleh Allah. Nah, semuanya itu seumpama buah. Bahagia dunia akhirat buah, masuk surga buah. Sedangkan tujuan kita di dunia ini, la khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Allah kada menciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah kepada Allah. Ai lita'arafu, untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tujuan hidup kita secara hakikat yaitu Allah Ta'ala jahirkan ke dunia ini, Allah Ta'ala sakulahkan. Kita dihidupkan, dilahirkan, diberi akal. Itu artinya Allah Ta'ala menyakulahkan kita di dunia supaya kita mengenal lawan Tuhan kita. Itu tujuan utama Allah Ta'ala menjahirkan kita di dunia. Al-wusul ilallah jarulam. Tujuan hidup kita pada hakikatnya adalah sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka timbul pertanyaan, al-wusul ilallah, sudahkah kita sampai kepada Allah? Lalu timbul lagi pertanyaan, Allah itu jauh ke dekat? Sudahkah kita sampai kepada Allah? Kalau kita belum sampai, Allah itu jauh apa dekat? Fa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Jika bertanya hambaku tentang aku, katakan wahai Muhammad bahwasanya aku itu dekat. Lalu kenapa kita ini tidak sampai-sampai? Allah Ta'ala itu dekat, prosedurnya nang jauh, proposalnya nang harus dilengkapi dulu menuju Allah. Kita hendak minta bantuan lawan bupati, walaupun begana rumah betatai, rumah dinas bupati, tetapi harus melalui proposal, prosedurnya nang harus dilengkapi dahulu. Itu hakikat tujuan manusia diciptakan, untuk mengenal Allah. Maka hidup kita ini adalah pinjaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya firman Allah Ta'ala, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakkallah kamu kepada Allah nang adalah Allah itu la yamutu, kada pernah mati. Allah Ta'ala itu hidup dan tidak pernah akan mati. Maka bagaimana cara kita mengamalkan sifat hayat yang kita yakini Allah Ta'ala itu hidup? Allah memerintahkan kita, serahkan hidupmu, bertawakallah kamu kepada Allah yang hidup dan tidak akan pernah mati. Serahkan urusan kamu kepada Allah. Oleh karena itu, orang-orang yang ingin dicintai, disayangi oleh Allah, maka hendaklah dia mematikan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Maha Hidup, lalu inya ini tidak sebenarnya hidup, karena bergantung kepada Allah, maka serahkan hidupnya kepada Allah. Barang siapa menyerahkan hidupnya kepada Allah, maka hidupnya akan jadi lebih hidup. Berserah diri kepada Allah artinya bergantung kepada Allah. Barang siapa bergantung kepada jabatan, dia tidak akan pernah bahagia karena jabatannya suatu saat akan hilang. Barang siapa bergantung kepada makhluk, suatu saat makhluk itu akan binasa. Barang siapa bergantung kepada segala sesuatu selain Allah, maka inya tidak akan pernah bahagia. Barang siapa hendak bahagia, yang seyogianya inya mematikan dirinya di hadapan Allah. Kita sering mendengar orang yang pelajaran menghakikat nama maut qabla an tamut.
Matikan dirimu di hadapan Allah artinya jadikan dirimu mati di hadapan Allah, biarkan Allah yang mengatur kita. Kayak orang mati di hadapan tukang laksanakan jenazah. Kesana tukang laksanakan jenazah. Anak dibalik, dikubur dan lain sebagainya. Tetapi sebaliknya, apabila si mayit tadi mengatur seorang, kira-kira nang tukang mandi ini aku nggak ada mandi si mayit, jangan dikubur di situ aku jangan. Pokoknya lalu datang tukang tabuk kubur, ini kan bujur-bujur menabuk lah. Kira-kira orang bujuran kada hakun menabukakan karena si mayitnya tadi mengatur seorang. Kalau kita kada kawa seperti mayit di hadapan Allah, maka setidak-tidaknya, sekurang-kurangnya dalam hidup ini kita menganggap Allah Ta'ala itu seperti kuitan kita. Ujar Imam As-Suyuti, seorang aulia Allah, ulama besar, makam sidin di Kairo, Mesir. Khamsu khisalin fil atfal law kanat fil kibar ma'a rabbihim lakanu aulia. Ada 5 sifat pada anak-anak itu apabila diambil oleh orang tua, diberlakukannya beserta Tuhannya, maka ia menjadi wali Allah. Jadi kita yang bertauhid ini sepaling kurang menganggap Allah Ta'ala itu seperti seorang anak-anak bergantung kepada kuitannya. Lihat kekanakan hendak hari raya mau lainnya pikiran belum mukar baju kada mau punya benaikan sekolah apa hanya pikiran kayak apa kawajuakan mukar baju seragam kawajuakan mukar buka adanya tetap bahagia. Kenapa? Karena inya yakin bahwasanya kuitannya itu memperhatikan inya, karena kuitannya itu yang menjamin kehidupannya. Maka kita hendaklah bertauhid seperti seorang anak kepada kuitannya. Jadi di dalam hati kita yakin seluruh hidup kita ini diatur sudah oleh Allah Ta'ala. Maka orang yang bertawakal kepada Allah itu kada pusing, kada mau memikirkan hari esok dan seterusnya, karena ia yakin Allah sudah mengatur. Karena wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Barang siapa menyerahkan perkaranya kepada Allah, Allah pasti cukupi. Yang perlu dilakukannya hanya syariat. Seperti kanak-kanak itu, inya berserah diri lawan kuitannya, inya kada memikirkan tang hari atau malam ini makan kada, beres kada penting inya, karena inya sudah menyerahkan urusannya lawan kuitannya. Ada mungkin inya kuitan ini mentelantarakan inya. Kayak itu juga seorang muslim. Tetapi kita ahlu sunnah wal jamaah tetap melaksanakan syariat seperti kakanakan. Kakanakan itu ada syariatnya. Syariatnya apa? Menangis inya betagih. Hendak sapida ena ya pulang. Mau kemungkinan badal kada sing duitan. Asa bunil kuitan bini-bini dipaco segala makar sapida tadi. Ada syariat. Maka itu juga kita ahlu sunnah wal jamaah. Serahkan kepada Allah tetapi bersyariat dahulu. Kita kada meninggalkan syariat. Kita apabila hendak kenyang, makan dahulu. Masalah kenyang itu Allah urusannya. Kita hendak masuk surga beribadah. Masalah masuk surga kita serahkan kepada Allah. Jadi seseorang yang menyerahkan urusannya kepada Allah, maka Allah Ta'ala jamin
dia akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ujar orang ahli psikolog, masa-masa yang paling bahagia dalam hidup manusia itu adalah masa kanak-kanak. Karena ada beban, ada pikiran apa beres, kayak apa segala sesuatu, ada pikiran. Oleh karena itu, orang muslim yang bertawakal kepada Allah ini selalu bahagia. Karena ini merasa Allah ini maha sugih, Allah yang mengatur kehidupannya. Kita sudah tahu secara hakikat segala kodrat iradat itu dari Allah. Lalu timbul pertanyaan supaya kita jangan bingung apabila ada orang yang berpaham Jabariyah. Buat apa bersyariat kalau sudah ditakdirkan oleh Allah? Kan iradatnya dari Allah, kekuatannya dari Allah, kodrat iradat dari Allah. Kita ini hanya menjalankan. Maka orang ahli sunnah wal jamaah berpendapat, mereka berkeyakinan segala sesuatu itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Apapun yang terjadi, ini Allah yang menakdirkan. Tetapi Allah Ta'ala beri kita keinginan. Setiap dalam diri kita ini Allah Ta'ala beri keinginan. Walaupun kodrat dan iradatnya yang berlaku, kekuatannya dari Allah, ketetapannya dari Allah. Oleh karena itu ada surga, ada neraka, ada pahala, ada dosa. Kenapa? Karena Allah memberi kita keinginan. Keinginan itulah yang Allah Ta'ala beri pahala kepada kita. Kita diciptakan hidup, kita diciptakan dengan kodrat iradat Allah. Lalu di dalam kehidupan kita itu Allah beri keinginan. Tetapi keinginan itu bukan iradah yang dapat menetapkan. Supaya kita jangan bingung, karena orang Jabariyah memadahkan segala sesuatu ini memang terjadi karena Allah. Lalu buat apa sembahyang, buat apa puasa, karena ingin melakukan segalanya. Nah, kita ahlus sunnah wal jamaah wajib meyakini qada dan qadar. Qada artinya sesuatu ketentuan Allah. Qadar itu yang sudah terjadi. Nang ulun duduk di sini, pian duduk di situ, itu ngarannya qadar. Yang sudah berlaku qadar. Qadar ketentuan Allah. Qadar itu yang berlaku sekarang ini. Lalu Allah Ta'ala beri kita keinginan. Kita hendak tobat, kita hendak sembahyang, kita hendak puasa. Itulah yang dibalas oleh Allah Ta'ala, hendaknya kita. Sedangkan kekuatannya, ketetapannya itu dari Allah. Sehingga hendak kita inilah yang Allah Ta'ala beri pahala. Allah Ta'ala beri kita ilmu. Dengan ilmu kita dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Lalu kita hendak yang baik atau hendak yang buruk. Hendak inilah yang dapat ganjaran pahala yang berbuah surga. Sedangkan melaksanakan atau qada itu ketetapan Allah. Mampu kadanya kita melaksanakan itu kodrat Allah yang berlaku. Artinya kehendak lokal bahasa kita. Itulah yang dapat pahala kita. Sehingga kita ahlus sunnah wal jamaah berkeyakinan segala sesuatu itu dari Allah, dan kita wajib melaksanakan syariat dan hakikat. Berbeda dengan orang berpaham Jabariyah, ini hanya perlu melaksanakan hakikat. Sehingga kada sesuai apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah membawa ajaran sembahyang, puasa. Kalau kita berpaham segala sesuatu itu kehendak Allah sesuai dengan ajaran Jabariyah, maka bisa jadi seseorang itu tidak melaksanakan syariat. Oleh karena itu ahlus sunnah wal jamaah tetap berpegang kepada hakikat dan syariat.
Jadi kita kembali kepada hayat hidup Allah Ta'ala, dengan zatnya kita ini dipinjami hidup oleh Allah Ta'ala. Maka hendaklah kita serahkan segala urusan hidup kita kepada yang maha hidup, sehingga hidup kita menjadi mulia dan tidak menjadi beban. Bila seseorang menganggap hidupnya itu sudah diatur oleh Allah, karena bagaimanapun kita mengatur hidup kita, karena aturan Allah yang berlaku. Barang siapa meyakini Allah Ta'ala hidup dan diserahkan keperluan hidupnya kepada yang maha hidup, maka hidupnya itu menjadi anugerah. Apabila seseorang tidak menyerahkan kepada Allah akan kehidupannya, maka otomatis hidupnya itu menjadi beban. Maka berapa banyak orang yang stres lantaran memikirkan beban hidup. Kayak apa kawa juga bayar sewa rumah, kayak apa juga kawa juga makan beres dan lain sebagainya. Itu yang dipikirkan, sehingga membuatnya hidup ini seperti beban. Sedangkan Allah Ta'ala itu sudah menjamin barang siapa menyerahkan masalah hidupnya, keperluan hidupnya kepada Allah, pasti Allah cukupi. Ini Allah seorang yang berjanji. Sehingga bila ia yakin Allah yang mengatur hidupnya, ia kada stres, karena Allah Ta'ala sudah mengaturkan hidupnya. Yang perlu dilaksanakannya hanya ikhtiar, berusaha. Masalah hasil itu adalah ketentuan Allah, hak Allah yang menentukan. Hanya berusaha. Oleh karena itu, di dalam hikam disebutkan kun bi awsafi rububiyatihi muta'alliqan wa bi awsafi ubudiyatik mutahaqqiqan. Ujar Imam Ibnu Athaillah Al-Askandari, bersifatlah kamu dengan Tuhan itu bergantung. Bahasa kita, ikam bujur-bujur bergantung lawan Allah Ta'ala. Wa awsafi ubudiyatik mutahaqqiqan, dan hendaklah ikam bersifat dengan kehambaan yang selalu engkau lakukan. Diri kita tetap berlaku sifat kehambaan dan hati kita tetap bergantung kepada Allah, karena kita yakin Allah Ta'ala itu bersifat ketuhanan. Apabila kita meyakini bahwa Allah Ta'ala itu bersifat segala maha kuasa, maka kita akan tenang, karena yang mengatur hidup kita ini orang yang maha kuasa. Sebagaimana anak-anak ini yakin kuitannya itu memeliharainya, maka apabila terjadi umpamanya kuitannya menyuntik inya, maka tetap inya berkeyakinan kuitannya itu sayang lawan inya, sehingga kuitan menyuntik itu supaya sehat, karena kita garing. Begitu juga orang yang bertauhid, apabila inya ditimpa musibah, apabila inya ditimpa sesuatu yang kada menyamanakan dirinya, inya yakin bahwa Allah Ta'ala itu tetap sayang lawan inya. Tetapi Allah Ta'ala menyakiti inya tadi, mungkin ada dosa pada dirinya, mungkin ada penyakit hati pada dirinya, atau penyakit jahir, maksudnya maksiat pada diri kita. Itu yang dimaksud dengan Allah Ta'ala menguji kita dengan ujian atau bala. Jadi apabila kita meyakini Allah Ta'ala itu maha hidup, lalu kita serahkan hidup kita ini kepada yang maha hidup, maka hidup kita ini menjadi bahagia. Ada terlalu banyak pikir beban kehidupan, karena sudah ada yang tukang pikirakan, yaitu Allah Ta'ala. Karena sudah ada yang mengaturkan tugas kita, hanya berusaha
supaya Allah Ta'ala itu memberi kita sesuatu yang bermanfaat bagi kita, maka hendaklah kita laksanakan apa-apa aturan Allah. Ujar Allah Ta'ala, jangan makan yang haram, kita bertegah dari makan yang haram. Supaya apa? Supaya nyaman hidup kita. Itu juga kuitan jangan makan es, supaya jangan batukan, supaya jangan sakit gigi. Kesimpulannya, bahwasanya hayat artinya hidup. Allah Ta'ala itu bersifat hidup. Hidup kita ini pinjaman. Maka apabila kita hendak hidup bahagia, serahkan hidup kita kepada Allah yang mengatur. Tetapi tetap kita berikhtiar atau bersyariat. Oleh karena itu, kalau kita mencontoh kekanakan itu sifatnya ya tamu birezeki. Mereka itu tidak disibukkan pikiran mereka tentang rezeki dari Allah. Kekanakan tidak memikirkan rezeki. Kemudian la yasu min khalqihim idza maradu. Kekanakan itu sifatnya mereka itu tidak mengeluh, kadang memprotes tentang diri mereka apabila mereka itu sakit. Kita orang tua rencak mengeluh, tuh kudu berusaha beribadah sudah, tetap aja ngalih berusaha. Ini ngarannya mengeluh. Nah, kekanakan kada mengeluh. Ada sifat pada kekanakan itu. Karena banyak nih penjelasannya tentang 5 sifat yang pada kekanakan itu apabila kita amalkan, kita akan menjadi aulia Allah. Kemudian kembali kepada kitab, maka patut bagi mukmin mu'taqid bahwa ia menyerahkan dirinya kepada Allah Ta'ala adanya. Jadi wajib kita menyerahkan hidup kita, artinya urusan-urusan hidup kita ini kepada Allah. Jangan hanya semata kita memikirkan, bila kita habis sudah syariat, serahkan kepada Allah, supaya kita jangan stres. Lihat yang banyak stres itu orang tua, jarang ada kekanakan itu tawakalnya kuat lawan kuitannya. Bahkan ulama kam min sahibid dujajah fahiya ahsanuhum dzikra. Berapa banyak orang yang beringunan ayam, tetapi ayam lebih kuat tawakalnya kepada Allah daripada ampun ayam. Jadi ayam berisi ijazah kada, berisi gawian kada juga. Anak banyak, laki mencari bini bahasa, anak 10 ekor, yaitu gandalan aja. Ayam, kucing kada pernah protes, padahal makanan kucing di dalam banyu. Kucing takutan lawan banyu, tapi kucing kada pernah protes, tetap ingat makan. Jadi binatang itu tawakal kuat kepada Allah Ta'ala. Banyak binatang itu Allah Ta'ala beri makanannya bukan pada keahliannya. Nyamuk tirabang cacak kada bersayap. Makanya kita dalam hidup kita ini berlaku Allah yang mengatur. Kita kada berisi sumur iwak, alhamdulillah makan pupuyuh aja, makan haruan aja. Kita kada beringun ayam, alhamdulillah makan ayam aja. Ada yang kada bahuma makan beres aja. Makanya apa? Berisi beres, kawa makan nasi. Ini Allah yang mengatur. Segala sesuatu yang kita kerjakan ini seluruhnya Allah yang mengatur. Kita kada suah ke laut umpamanya, alhamdulillah makan iwak laut aja. Ini yang menampakkan bahwasanya Allah itu mengatur kehidupan kita. Jadi jangan terlalu memikirkan mengambil pekerjaan yang bukan pekerjaan kita. Jangan memikirkan kayak apa mengatur hidup kita. Karena nang ampun aturan, nang ampun gawian ini sudah Allah Ta'ala yang mengatur kita. Kita hanya perlu bersyariat. Karena banyak apa-apa yang kita gawi berbeda dengan hasil. Kita bahwa
secara akal mungkin umpamanya paling banyak mengatam segulungan 10 balik umpama. Ada nang 2 kali lipat atau sebaliknya seharusnya 10 balik jadi sebalik aja. Ini Allah yang mengatur. Kita ini hanya dapat berusaha itu aja, bersariat. Jadi kesimpulannya, barang siapa meyakini Allah Ta'ala itu bersifat hidup, lalu diserahkan hidupnya kepada Allah, biarkan Allah yang mengatur hidup kita. Yang perlu kita laksanakan hanyalah berikhtiar, bersyariat. Kalau seumpama kekanak-kanak kita menangis, oleh karena itu para aulia Allah, orang-orang soleh itu mereka selalu menangis di hadapan Allah. Kalau kita hendak mengetahui diri kita berapa banyak yang kabul daripada hidup kita ini sudah, mungkin banyak yang kada kabul. Kenapa? Karena kita kurang menangis, kurang merayu Allah Ta'ala. Witan, bila anak tuh saat tangis betagih sepeda, betagih baju, mau kada mau menukarakan. Allah Ta'ala bila hambanya betagih, maksudnya menangis, maka Allah Ta'ala itu bersifat kasih sayang, maha memberi, maha mengaruniai, sehingga para orang-orang soleh itu selalu kabul hajat mereka karena mereka selalu menangis di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang kurang pada kita. Kita jarang menangis di hadapan Allah Ta'ala. Ibadah kita, segala sesuatu yang kita lakukan kurang tadarruk, artinya merendah diri lawan Allah Ta'ala. Maka apabila seseorang sembahyang, beribadah dengan tadarruk, merendah diri, maka Allah Ta'ala itu Rahman Rahim, kasih sayang, dan mengabulkan hajat seseorang itu. Kemudian sifat sama, Wallahu a'lam bishawab.